warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana keadaan di Jakarta? Mau hujan katanya. Wah, alhamdulillah nih. Kalau sekitaran Cibubur nih agak cerah-cerah dikit ya. Kalau ke daerah Bekasi itu udah mendung ini, Bang Nuim. Mudah-mudahan Bang Nuim selalu sehat ya. Malam istirahat nyenyak ya setelah Mudah, nonton debat. mudah-mudahan. Kemarin kepanasan hampir 39 derajat. Ini hari barangkali 21 derajat. Jadi drastis turunnya. Drastis. Badan kita sudah mulai terbiasa dengan hantaman panas dan mendadak dinginnya. Itulah dia panas dingin jadinya. Panas dingin. Sepanas dan sedinginnya melihat politik di dalam negeri dan juga politik di beberapa negara, Bang Nuim ya. Bang Nuim, kita akan menyoroti beberapa pemilu selain di Indonesia, bagaimana juga pantauan Bang Nuim pemilu di Filipina, lalu juga di Pakistan yang di bulan ini juga Pakistan akan melaksanakan pemilu di 8 Februari. Namun di awal ini Bang Nuim, bagaimana Bang Nuim menyoroti sejumlah poin penting di debat kelima Pilpres semalam. Anies Muhaimin 01 yang berjanji mengembalikan negeri ini ke tujuan awal pendirian Republik Indonesia untuk semua kalangan, itu yang digarisbawahi katanya. Kalau 02 ini memang sejumlah proyek strategis yang akan dijalankan gitu ya. Di antaranya adalah makan bergizi. Ini yang selalu diumbar gitu ya. Lalu kalau 03 ini ketika mereka meneriakan membangun Indonesia yang beradab dengan 3 hal, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan. Lalu juga yang menjadi trending ini closing statementnya Anies gitu ya, mengutip juga surat Ali Imran ayat ke-26 mengenai kekuasaan. Baik, Bang Nuim, bagaimana dalam sorotan Bang Nuim debat tadi malam? Ya, jadi saya juga masih bingung ini. Bingung kenapa ini persoalan bansos, persoalan makan siang dan lain sebagainya. Yang saya pikir itu adalah strategi jangka pendek. Seharusnya pemerintah itu harus meletakkan dasar-dasar untuk strategi jangka panjang. Artinya begini, banyak yang bicara mengenai seakan-akan dalam tanda kutip bersedekah gitu. Tapi yang sedang dia itu uang rakyat disedekahkan kepada rakyat, tapi kemudian diakui atau memberikan kesan bahwa itu datang dari dia. Nah, kalau sekiranya sedekah itu dianggap dari dia, maka nanti tentunya pembayaran hutang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, negeri Indonesia juga ditimpakan kepada dia. Jangan mau enaknya saja bahwa ketika mendapatkan nama sebagai orang yang sangat dermawan dan lain sebagainya, itu uang rakyat yang diberikan kepada rakyat. Jadi tidak usah itu ditarik ke sana kemari. Nah, masalahnya yang saya heran itu tidak ada terdengar keinginan untuk barangkali meniru ucapan atau strategi atau filosofi yang pernah dikemukakan, diturunkan oleh orang di Tiongkok ya, yang mengatakan kalau saya kasih seekor ikan kepada seseorang, dia makan hari ini. Kalau saya ajari dia tangkap ikan, insya Allah dia makan sepanjang hidupnya. Kan begitu. Kalau dikasih hari ini, dia makan hari ini. Tapi kalau diajari dia untuk mencari makanan hari ini, insya Allah dia makan untuk seterusnya. Itulah, disinilah letak kehebatan dari apa yang dalam agama Islam disebutkan sebagai zakat. Zakat itu bukan hanya sedekah, sedekah lain, infak lain, zakat itu lain. Kalau yang dinamakan zakat itu, ini antara lain dikatakan oleh seorang intelek dari Kanada, namanya Muhammad Jabara, dalam bukunya tentang Rasulullah SAW mengenai orang, ya ini Rasulullah yang melakukan perubahan terhadap dunia dalam waktu 23 tahun. Zakat itu katanya adalah pemberdayaan. Jadi maksudnya begini, kalau kita berikan sesuatu kepada seseorang, jangan dia habiskan itu hanya untuk makan saja. Tapi diberikan kepada orang itu, kemudian orang itu memanfaatkan pemberian tadi untuk bisa kemudian memberikan kepada orang lain, dan jadi beruntun. Jadi beruntun, efeknya itu beruntun. Zakat itu maksudnya begitu, beruntun. Ya ini bukan, jangan disebutkan bahwa politik identitas, ini hanya yang benar saja. Zakat itu beruntun, memberdayakan. Ini yang penting. Bukan hanya untuk kasih makan, tidak bisa begitu. Rakyat itu harus diberdayakan supaya gotong royong, bahu membahu ikut membangun negara dan bangsa.
Jangan hanya dikatakan kasih makan, tidak. Iya, Kasih iya. bansos, jangan. Hmm. Berdayakan rakyat itu. Hmm. Nah, kalau sekiranya kurang, kenapa dikorupsi bisa begitu hebat-hebatan? Hmm. Ya, kalau ini bisa dibatasi. Nah, kalau begitu jangan diperlemah undang-undang anti korupsi. Iya. Jangan dengan sengaja, dengan sadar kemudian memperlemah sehingga korupsi tambah merajalela. Ini yang tidak masuk di akal. Padahal banyak orang pintar sekolah di luar negeri dan lain sebagainya. Mereka tidak mikirkan, oh bagaimana kasih makan siang. Bukan. Bagaimana mengajari orang menangkap ikan Iya, iya, supaya dia bisa hidup dan menghidupi yang lain. Iya, Nah, iya, itulah zakat itu begitu. Dari seorang yang mampu diberikan kepada seseorang yang kurang mampu supaya orang itu bisa memampukan diri dan kemudian dia bisa memampukan orang lain. Itu tujuan zakat itu. Sebab seperti dikatakan oleh seorang non-muslim ya, yaitu Karen Armstrong, seorang perempuan yang pernah menjadi suster, menjadi karyawati gereja lah begitu kira-kira ya. Jadi dia pernah itu kemudian dia meninggalkan gereja dan banyak menulis tentang Islam dan dalam bukunya tentang riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan sesungguhnya ini di halaman pertama, di halaman pertama ya sesungguhnya katanya Al-Quran itu mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab, dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Sekali lagi, Al-Quranul Karim menurut non-Muslim Karen Armstrong yang banyak menulis buku berperang karena Tuhan dan lain sebagainya. Al-Quran mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab, dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Itu ajaran Islam. Jadi artinya menurut ini non muslim lagi namanya Hazelton dari Amerika menulis mengenai Rasulullah. Dia mengatakan kenapa jahiliyah itu begitu sengit terhadap Islam? Karena Islam itu ingin adanya pemerataan, adanya kesetaraan di dalam masyarakat. Nah, ajarilah orang menangkap ikan supaya dia bisa makan saban hari. Jangan dikasih ikan. Kok nggak pikirnya ke sana? Saya juga heran kenapa tidak dibicarakan hal yang seperti itu. Jadi melihat akhirnya kita lihat ya dah kalau begitu nampaknya debat ini ya begitu-begitu saja. Coba sekiranya ditanyakan kepada mereka, apakah tidak lebih baik mengajari orang menangkap ikan daripada hanya dikasih ikan? Inilah orang-orang pintar yang akan menjadi presiden kita ini. Adakah tidak mereka memikirkan yang seperti itu? Kemudian kembali kepada soal kalau dia Muslim, karena ada kutipan tadi dari siapa ketua KPU dari ayat Quran yang barangkali tidak relevan ya, tidak relevan karena yang dimasukkan dengan ayat itu sebenarnya untuk sebuah kerajaan pemerintahan spiritual. Jadi itu lain lagi, itu nanti ceritanya lain. Itu menurut Muhammad Asad. Jadi kenapa tidak berbicara persoalan memperdayakan rakyat antara lain, ya itu dia zakat atau apalah bentuknya. Ya kalau kita dalam Islam dikatakan zakat, memberikan kepada seseorang yang tidak mampu supaya dia mampu dan dia bisa memampukan orang lain. Caranya ya jangan dikasih kesempatan kepada orang-orang yang melakukan korupsi. Jangan diperlemah undang-undang anti korupsi. Kalau perlu miskinkan mereka. Mereka merampok dari rakyat, mereka menjarah dari rakyat, jarah kembali dari mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Dan ini masih terbendung, tidak mau dibicarakan di dalam DPR. Bagaimana? Masalahnya bansos ini jadi kepentingan pribadi atau jadi kepentingan rakyat gitu ya. Karena kalau untuk masuk ke arena politik, bansos ini sesuatu hal yang asik sekali untuk dijadikan bahan kampanye. Berbeda dengan zakat mungkin ya, ini nggak berani mereka dijadikan bahan kampanye untuk masalah zakat ini. Iya, itu dia. Tapi kalau kita bicarakan ini, sekarang ini saja. Kalau kita baca di luar negeri itu tentang misalnya Anies Baswedan, itu pasti dia didukung oleh garis kanan Islam, garis kanan dan lain sebagainya. Ya kalau didukung, lalu orang mengatakan garis kanan kayak garis kiri, tapi kalau dia turun ke lapangan ketika terjadi musibah, bukan hanya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dia turun ke lapangan, dikerahkan anak buahnya untuk ikut membantu kalau
terjadi tsunami, terjadi gempa bumi di Jogja, anak buah dikerahkan untuk membantu rakyat. Itu apa? Iya, iya. Apakah kita mesti dalam hal yang seperti ini juga mengatakan, oh itu karena dia itu garis kanan? Alhamdulillah kalau begitu, ini garis kanan membantu sesama manusia. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab. Dan ini yang masuk juga di dalam Pancasila. Jadi nggak tahu apakah ini ada pengaruh dari Islam, apakah Karen Armstrong itu pernah baca Pancasila, wallahu alam. Tapi yang bisa saya katakan dengan pasti bahwa dia mengatakan Al-Quran mengamanatkan umat Islam membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Titik. Iya, iya, iya. Dan itu dalam Sirah Nabawiyah bagaimana kita mempelajari ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalah pertama adalah membebaskan para budak, mengangkat derajat wanita, dan juga menyetarakan bagaimana manusia itu seharusnya di hadapan orang-orang jahiliyah yang Bang Noim. Itu dia yang ditentang oleh jahiliyah itu adalah kesetaraan di dalam saja kedudukan, tetapi dalam kemampuan dan harta benda. Itu yang ditentang oleh jahiliyah. Mereka tidak menentang persoalan tauhid, itu belakangan. Kan mereka itu hanya mengutamakan dunia. Yang mereka tentang itu lah, kok kami disuruh sama, katanya si Poland itu dengan saya kok sama. Tidak bisa. Islam itu mengatakan jelas, in akramakum indallahi atqakum. Udah jelas, bukan karena harta, bukan karena apa, tapi karena takwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kejahilian modern ini masih terus ada, Bang Noim. Apalagi di negara-negara yang mereka tuh menganggap bahwa human rights itu paling tinggi, tetap aja rasialis itu masih kentara sekali gitu ya di negara-negara barat tuh. Iya jelas, itu yang menjadi masalah dan tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang. Kita lihat di Amerika itu di bagian selatan itu masih terjadi. Jadi orang yang seperti Martin Luther King dan lain sebagainya berjuang, dan itu sampai sekarang juga masih belum juga selesai itu masalah rasisme yang tidak diperbolehkan. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan karena warna kamu, karena Allah mengatakan dijadikannya warna kulit dan bahasa. Wa ikhtilafu sinatukum wa alwanikum, kami bedakan kulit warna lidah kamu dan kulit warna, berarti bahasa dibeda-bedakan itu supaya kembali kepada Al-Hujarat, supaya dita'arafu, supaya saling mengenal, bukan saling mengejek. Itu saja susahnya. Baik Bang Noim. Dan yang dari para capres ini ya, dengan 3 kandidat ini, bagaimana Bang Noim melihat keseriusan janji-janji untuk melihat manusia itu setara dari hal kesejahteraan dan juga keadilannya nih Bang Noim? Ya, kita itu mesti memilih. Tanya di dalam sanubari masing-masing. Iya. Tanya dalam sanubari masing-masing. Siapa kira-kira yang bisa diharapkan akan mencoba untuk mengajari rakyat Indonesia itu supaya bisa nangkap ikan. Siapa yang barangkali paling ampuh ya, yang paling untuk mengajari orang Indonesia nangkap ikan. Ini kan sebagai kiasan saja, atau istilahnya metafora nangkap ikan. Siapa itu yang paling, bukan kasih ikan, bukan, tapi yang bisa ngajarin orang nangkap ikan. Siapa yang paling punya kepiawaian, kualifikasi, kemampuan untuk bisa mengajari orang Indonesia supaya mau menangkap ikan. Nah itu tepuk dada, tanya selera, tanya sendiri siapa yang paling mampu menurut saudara. Jangan kita menggiring dan lain sebagainya. Berpikir, kita mesti bisa meminta kepada rakyat kita tuh untuk bisa berpikir. Karena masalahnya kadang-kadang kita ini pelupa. Jadi saya sudah insya Allah tahun ini 86 tahun. Saya tuh masih ingat. Hidup Bung Karno, berdiri tanpa reserve di belakang Bung Karno. Besoknya gajah Soekarno. Itu macam-macam dengan persoalan Jepang dan lain sebagainya. Hidup Pak Harto, besoknya tidak, Pak Harto, KKN. Turunkan. Korupsi, kolusi, nepotisme. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mengeluarkan ketentuan melarang nepotisme. Tidak dibolehkan. Nah itu kan, tapi kan begitu. Lupa dikasih bansos ini, itu bahayanya di situ. Sadarkan mereka supaya belajar nangkap ikan. Iya, nangkap. Karena kita selalu mengatakan kita bangsa yang besar, kita negara yang kaya, sumber alam.
Bagaimana Iya, kalau iya, iya. dibiarkan begitu saja? Ya Allah, susah kita. Susah. Baik Bang Noim, beda Indonesia, beda juga Pakistan ya, yang disebut negara Islam juga. Ini mereka berebut tahta kali ini. Nama yang paling populer ternyata masih mantan Perdana Menteri Imran Khan gitu ya, mantan atlet kriket nih ya, yang mana menjadi sorotan publik adalah ketika Perdana Menteri Nawaz Sharif gitu ya bertarung dengan kekuatan militernya. Ada juga nama Bilawal Bhutto, kita ingat ini keturunannya dari Benazir Bhutto. Bagaimana Bang Noim melihat eskalasi politik di Pakistan ini? Menjadikan Hmm. itu orang yang namanya Imran Khan Hmm, itu hmm, hmm. adalah seorang pemain kriket. Ini Hmm. permainan macam kasti, tapi lebih dari kasti nih. Mainnya berlangsung bisa 5 hari baru selesai pertandingannya. 5 hari. Imran Khan ini dahulu Iya, iya. kalau dia masih main kriket, Hmm. itu ceritanya ya, wallahu alam tuh. Kalau Hmm. dia misalnya datang ke mana? Ke Australia, Hmm. itu dia mesti kunci jendela hotelnya biarpun di tingkat ketiga dong, karena banyak nanti anak perempuan mau manjat Oh, mau masuk ke dalam kamarnya. banyak Saking fansnya ya. dia orangnya ganteng dan punya Oh, karisma yang sangat luar biasa. Kemudian iya, dia iya. menikah dengan anak seorang yang ya sangat menak lah dari Inggris. Hmm, Nah, hmm, kemudian hmm, ya mereka tidak langgeng tapi tetap setia. hmm, hmm, Mantan istrinya tetap setia. Dan hmm, kemudian dia menikah dengan ini yang perempuan bernama Bibi. hmm. Timbul masalah. Iya, iya. Setelah masalah dia dituduh menjual rahasia, membocorkan rahasia negara, Hmm, dituduh menjual hadiah-hadiah sebagai seorang perdana menteri yang pernah diterima. hmm, hmm, Sekarang hmm, dia dihukum 7 tahun, dia dan hmm, istrinya, karena apa? Karena dikatakan di Barat dikatakan begitu saja melanggar undang-undang atau ketentuan pernikahan. hmm, hmm, Apa hmm, itu ketentuan pernikahan? Rupanya istrinya yang sekarang ini setelah hmm, bercerai dari istrinya, hmm, belum genap iddahnya, hmm. sudah menikah dengan Imran. Maka Oh, dijatuhi hukuman 7 tahun ya indahnya. hmm, Nah, tapi oh, inilah masalahnya. masalahnya. Jadi dia tuh dihukum Hmm, puluhan tahun hmm, sekaligus dengan 3 kesalahan. hmm, Pertama, katanya membocorkan rahasia negara, hmm, kemudian hmm, dikatakan menjual hadiah-hadiah sebagai perdana menteri yang pernah diterimanya, dan hmm, kemudian hmm, melanggar undang-undang pernikahan. hmm, Oke. hmm, Jadi kita melihat apa yang sebenarnya terjadi di Pakistan. Tadi hmm, disebutkan Nawaz Sharif, hmm, Parvez Musawar, hmm, dan hmm, Yahya Khan. hmm, Ini Pakistan ini sudah kalang kabut. Jadi kalau kita hmm. melihat mungkin juga ini ada peranan Inggris Iya, iya, dahulunya. iya, iya. Misalnya ketika Inggris meninggalkan India, kenapa Kashmir yang notabene negara bagian yang mayoritas penduduknya Muslim kok Muslim. diberikan kepada India, bukan Hmm, diberikan kepada Pakistan dan lain hmm, sebagainya. hmm, Dan kita lihat bahwa Pakistan ini berapa kali perang dengan India terus kalah. hmm, hmm, Dan yang paling menyakitkan adalah hmm, ketika Bangladesh waktu itu harus kan, padahal itu wilayah Pakistan hmm. yang kemudian lepas Pakistan dan Iya, iya, menjadi sebuah negara iya. bernama Bangladesh. Hmm, Itu betul-betul menyakitkan hmm, bagi orang Pakistan, hmm, hmm. walaupun tidak logis bahwa Pakistan itu punya Pakistan Barat, Pakistan Timur itu jauh, dan diantaranya itu ada negara India. Iya, Jadi iya. barangkali lepasnya Bangladesh itu, yaitu Pakistan Timur itu ke Bangladesh, itu sebenarnya merupakan barangkali beban yang telah disingkirkan dari Pakistan. Tapi tidak Hmm, pernah Pakistan itu bisa bersatu karena tentaranya itu hmm. terus. Iya, iya, Ya, iya. dan tentara itu masih berkuasa terus. Iya, Itu iya, masih iya. berkuasa, dan tidak bisa dibantah bahwa Pakistan itu kacaunya juga karena itu. Karena itu ya. Kalau tidak itu Hmm, ya karena Benazir Bhutto atau hmm. Zulfikar Ali Bhutto, ini tuan Iya, tanah iya, yang sangat kaya dan lain iya. sebagainya. Nah, Hmm. masalahnya kemudian mereka mengangkatlah seorang Benazir. Nah, ini Benazir Bhutto ini juga ada masalah. Ada Masalahnya masalah begini. ya. Ketika dia sekolah di luar negeri, dia terkenal sebagai seorang perempuan yang pinter sekali kalau berdansa atau nari di atas meja. Hmm, Tabletop dancing ceritanya. Benazir. Nah, kemudian ketika Benazir Bhutto sedang jaya-jayanya, dan dia hmm, memang anak seorang yang kaya raya, Zulfikar Ali Bhutto, yang aslinya hmm, dihukum gantung. hmm, hmm, Ketika dia kembali ke Pakistan, tuh ada orang yang bernama Asif Ali Zardari. Ini hmm, anak seorang politisi. hmm, hmm, Dan dia hmm. ini pernah taruhan dengan kawan-kawannya. Dia ini dianggap sebagai macam playboy atau preman atau apalah gitu. Playboy. Memang anak orang kaya juga. Iya, iya. Iya.
Dia mengatakan, saya mau taruhan, saya bisa katanya menaklukkan Benazir Bhutto. Saya bisa menaklukkan dia sehingga dia jatuh cinta sama, begitulah kira-kira. Akhirnya kita tahu Benazir Bhutto juga ditembak mati. Jadi ini semuanya ini, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kenyataan bahwa Pakistan ini pernah mempunyai seorang ilmuwan yang luar biasa, Abdul Qadir Khan. Abdul Qadir Khan ini orang menciptakan nuklir dari uranium dan plutonium. Dia berbeda, ya. Dia melalui uranium bukan plutonium untuk membuat senjata nuklir, sehingga Pakistan itu berhadapan dengan India, sama. India punya nuklir, Pakistan juga punya nuklir. Nah, ini senjata nuklir ini dianggap sebagai sebenarnya penangkal. Kalau punya nuklir, orang harus hati-hati. Jangan diserang, nanti kita bisa hancur semuanya. Ini yang telah dilakukan oleh Abdul Qadir Khan. Tapi kemudian dia pun menjadi masalah karena dia menjual rahasia ilmu nuklir ini antara lain kepada Iran, katanya, kepada Korea Utara, kepada Libya, dan lain sebagainya. Nah, Libya itu menarik karena kalau tidak salah ada anak salah seorang Perdana Menteri Malaysia juga ikut terlibat kabarnya dalam soal, tapi itu soal lain lagi. Jadi kita melihat ini negara punya kemampuan yang luar biasa. Saya pernah ke Pakistan berapa kali, ke Karachi dan sebagainya, itu pernah. Saya ke sana melihat, tapi ya begitu keadaannya itu seakan-akan tidak berubah dari sejak zaman dahulu seperti itu. Karena ketika terjadi pemisahan antara Pakistan dan India itu, korban yang jatuh itu sangat luar biasa. Keluarga yang terpisah banyak. Tetangga sama tetangga yang dahulu Hindu dengan Muslim jadi akrab, tiba-tiba bisa menjadi musuh yang sangat luar biasa. Jadi ya, Pakistan itu seakan-akan memang sudah hampir tidak bisa dikelola oleh barangkali penguasa dalam tanda kutip sipil. Dia harus tetap terus barangkali berada di tangan seorang militer. Ya, apakah seperti Pervez Musharraf atau Yahya Khan dahulunya dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Ya, ini kita melihat, jadi Pakistan ini dalam kita lihat tanggal 8 ini bagaimana nanti hasil pemilihan itu juga tidak akan menjamin akan adanya Gemah Hari Pahlaw Jadawi Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Itu tidak bisa dijamin akan terjadi di Pakistan. Ini gawat sekali karena kita melihat orang banyak yang bertanya, kenapa kok bisa ya Osama bin Laden itu kok bisa dibunuh oleh Amerika di Pakistan, padahal dia itu waktu itu tinggal di dekat sebuah akademi militer di Pakistan. Dan kita juga tidak tahu, karena di Pakistan itu ada dua kekuasaan katanya. Satu kekuasaan itu ya pemerintah yang dipilih oleh rakyat, satu lagi ya ini militer ya. Pihak militernya yang punya, terutama intel militer itu. Betul. Lain sebagainya. Jadi Pakistan ini memang agak kacau lah. Barangkali perlu seorang kuat ya, seorang yang betul-betul tangan besi barangkali untuk bisa mengamankan Pakistan secara keseluruhan. Karena hampir saja terjadi suatu kegemparan yang sangat luar biasa di Pakistan ini. Apa Bang Angga tahu? Kegemparannya begini, ketika orangnya waktu itu menjadi istri dari orang yang sekarang menjadi Raja Inggris, Princess Diana, itu jatuh hati pada seorang dokter Pakistan. Luar biasa dia cintanya, tapi ibu si dokter tidak rela, tidak suka kalau anaknya menikah dengan Diana. Jadi hampir terjadi Al-Fayed ya, Muhammad Al-Fayed yang sangat luar biasa. Iya, kalau dia menikah dengan sang dokter ini, bagaimana nanti kalau anaknya menjadi Raja Inggris sedangkan suaminya Muslim? Nah, ini kan seperti yang kita lihat sekarang. Banyak orang barangkali di Indonesia lah kita katakan yang tidak begitu sadar bahwa jauh di sana, di Amerika Selatan, di tempat yang bernama El Salvador atau apa namanya, ya itu presidennya Muslim. Iya, anehnya begini. Dia keturunan Palestina, ayahnya itu Palestina Kristen. Tapi kemudian kembali ke Islam, menjadi imam, dan anaknya sekarang ini Naib namanya, kalau ya namanya Naib itu sekarang menjadi presiden, dan dia yang mencoba untuk mengamankan negara yang agak susah untuk bisa diamankan. Jadi kita mikir semua ini
karena kita bicara di radio silaturahim untuk Islam yang satu, Islam ya kita satu. angkatlah persoalan-persoalan seperti ini. Iya, iya. Nah, menariknya lagi gini Bang Nuim, kan Pakistan ini walaupun disebut negara sakit ya di Asia Selatan karena politiknya itu bergulat terus gitu ya, ekonominya disorot, sosialnya juga. Di era 80, 80-an, 90-an itu masih jadi tempat favorit untuk kuliah untuk mahasiswa Indonesia karena gratis di sana, lalu juga bagaimana pemerataan gas apa tuh masih gratis di sana, tapi bisa gitu ya, rakyat tuh masih Iya, diperhatikan dalam kondisi kayak gitu dan jadi tujuan iya, pendidikan rakyat Indonesia sebagian tuh untuk kuliah di sana. iya. Ini kan begini, perkataan yang kita kenal di Afghanistan itu sebagai Taliban. Taliban Hmm, kan dari perkataan Arab Talib, artinya murid. hmm, Banyak mereka itu ya juga adalah lulusan-lulusan yang dahulunya dari Pakistan. hmm, Dari sana memang betul hmm. mereka mengajar. Coba Urdu seperti Iqbal ya. Iya, iya, Iqbal itu seorang pujangga yang iya, iya. juga sangat dekat dengan ajaran Islam ya. Iqbal. Jadi kita melihat ya bahwa kita tidak bisa menganggap enteng Hmm, bahwa hmm, di India itu ada 200 juta umat Islam. hmm, 200 juta. Yang tidak dibicarakan Bung Angga. Ini yang saya hmm, heran. hmm, Bagaimana hmm, masjid-masjid di India sekarang ini sudah dimasukkan dan begitu saja diambil alih dijadikan kuil. hmm, hmm, Dan selalu pengadilannya tidak. Coba ini terjadi di Indonesia. Misalnya ada sebuah rumah ibadah non-muslim yang diambil oleh muslim. Karena di Indonesia itu mayoritas katanya muslim. Sebagaimana di India itu mayoritas adalah Hindu. Apa nggak gempar umat manusia? iya, iya. Tapi kenapa kita yang menjadi bangsanya, yang menjadi korbannya adalah muslim, selain Masjid Babri, sekarang di Varanasi. Di Varanasi salah satu tempat yang Hmm, disucikan oleh hmm, umat Hindu. hmm, Udah masuk mereka. Mereka masuk aja ke masjid, mereka beribadah di situ dan pengadilan mengatakan, "Oh, mereka berhak." Kemudian ada masjid dibongkar saja malam-malam dengan hmm, dengan hmm. traktor dan lain Iya, sebagainya, iya. kuburannya apa semua hilang. Dan tidak ada yang berani mengatakan sesuatu. Apa ini bukan politik identitas? Nah, Apakah ini dibolehkan asalkan ya, identitasnya itu bukan Islam, begitu kira-kira. Jadi kita melihat ketidakadilan. Bahkan di Indonesia pun tidak banyak yang bicarakan soal ini. Seperti yang terjadi dengan Rohingya misalnya. iya, 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 iya. Karena korbannya adalah Muslim, ya udahlah 700.000 lari. Hmm, Seperti Uighur di Tiongkok juga tidak ada yang mengatakan sesuatu apa. Bagaimana? hmm. Ya inilah kita melihat tantangan Itu Islam ya. itu jadi kalau mau dibilangkan musuh atau lawan itu memang sangat luar biasa. Sangat luar Seakan-akan umat biasa. manusia yang non-Muslim ini semuanya mencoba untuk menghancurkan Nah, Islam dan Muslim. nah itu tuh. Nah, Bang Neim terakhir ya, dari Pakistan kita ke Filipina nih. Karena ada yang menganalisa bahwa drama politik Filipina, ada mantan diktator, ada dinasti politik, ada yang pengen nambah masa jabatan, dan juga ada anak yang jadi wapres. Orang mengatakan bahwa kenapa ya di Asia Tenggara tuh kisah politik tuh hampir mirip semua gitu. Gimana Bang Neim melihat ini? Iya, kan tapi dia kan umurnya bukan di bawah 40 tahun. Iya, iya. Ya si Bongbong udah 60 tahun. Dan masalahnya begini, Iya, iya. ini menarik. Hmm, Kalau kita tidak hati-hati hmm. bahwa menjelang pemilihan presiden waktu itu, karena di Filipina kan boleh hanya 1 periode 5 Iya, tahun, nggak boleh iya. lebih dari itu. Hmm, hmm. Walaupun dahulu pernah ada seorang, kalau tidak salah saya perwira polisi yang jadi Hmm. presiden, tapi begitu selesai tidak ada ini itu. Kalau katanya cabut dah, keluar kamu habis lah kamu, kata orang, tidak bisa bertahan kan, atau mencoba berbagai macam. Hmm, Nah, hmm. masalahnya sekarang ini di Filipina, kalau kita baca kenapa di sana juga banyak penduduknya yang Muslim. Iya, iya. Mereka mengatakan masyarakat di Filipina sekarang ini, terutama masyarakat yang disebutkan rata-rata lah rakyat jelatanya, itu sudah tidak percaya lagi kepada media, Hmm. tidak percaya kepada media. Jadi segala itu ditentukan oleh medsos. Hmm, hmm, hmm. Media resmi yang seperti kita kenal, televisi, koran, radio, sudah tidak begitu dipercaya lagi oleh masyarakat. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu yang memungkinkan Bongbong waktu itu bisa Iya, menang. Walaupun iya. ayahnya diketahui korupsi dan lain sebagainya, melarikan Iya. diri. Ibunya punya 3.000 pasang sepatu, Iya, ya kan, iya, Imelda Marcos dan Iya. lain sebagainya. Nah, ini keadaan di Filipina ini memang ya mau dikatakan kacau, ya kacau. Tapi sekarang ini Hmm, hmm. dia dalam tanda kutip diuntungkan karena berani untuk tegak, istilahnya tegak lurus ya. Iya, Istilahnya, iya. berani tegak lurus menghadapi Tiongkok di Laut Cina Nah, Selatan. itu. Nah, sehingga dia di sini bisa menarik
mencari simpati Amerika dan juga negara-negara yang bersimpati dengan Amerika. Jadi keadaan di Filipina ini kita tidak bisa menjadikan contoh. Filipina ini juga dulu banyak dari orang-orang di Indonesia yang disekolahkan ke Filipina, banyak yang senang juga di sana. Mereka ini di bawah pengaruh Spanyol kan, mereka ini Spanyol, dan anehnya itu selain perkataan mabuhay yang artinya merdeka, mereka juga pakai kata selamat. Kalau kita selamat, orang Filipina kaget. Dan saya bilang jangan kaget, itu bahasa Arab, itu selamat itu dari bahasa Arab. Selamat. Di sana itu selamat, ya, dipakai juga itu. Entah bisa bagaimana. Karena kita melihat bahwa pernah jadi kardinalnya itu juga keturunan Tionghoa dulu. Kardinalnya lucunya Kardinal Sin. Sin itu dalam bahasa Inggris artinya dosa, tapi nama dia Kardinal Sin. Jadi kita Filipina ini menarik, apakah ini nanti akan menjadi semacam contoh untuk negara-negara tertentu di Asia Tenggara, di mana medianya tidak bisa diandalkan, karena media ini pucuk eru kata orang kita, di mana angin bertiup dia ke sana. Jadi orang lebih percaya kepada medsos. Nah, kalau medsos kan banyak hoaxnya. Jadi banyaknya. Nah, kembali kepada ajaran Islam. Ketika ada berita-berita fasik begini, jangan tabayun dulu, dipastikan, dilihat dulu. Dan ya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Baik, penutup ini Bang Nuim ini ya. Pesan Bang Nuim di Senin pagi gitu. Menjadi jati diri bangsa gitu ya. Karena pemilu ini kan menunjukkan jati diri kita gitu ya. Bagaimana jati diri bangsa ini Bang Nuim sesungguhnya? Itu dia, karena pemimpin yang kita pilih itu mencerminkan diri kita. Ini saya bukan apa, saya ingin pengalaman yang saya benar atau salah ini wallahu alam, tapi ini yang saya alami. Setelah selesai Megawati sebagai presiden dan terpilih SBY, saya mendapat kesempatan untuk naik kapal pesiar bernama Queen Mary dari Inggris, dari Southampton, kemudian ke beberapa negara di Laut Tengah, ya, di Mediterania, Laut Tengah, dan ke Santorini dan sebagainya. Tiba-tiba di kapal itu kepala dapurnya, kepala juru masaknya itu seorang warga negara Indonesia bernama Sutrisno. Dia kenal, dia waktu dia memperkenalkan diri, saya perkenalkan, oh ini Pak Nuim, ya, saya pernah dengar, ya baiklah, oke. Waduh Pak, katanya harus Bapak ikut waktu kami melakukan pelayaran yang sebelumnya Pak. Lah kenapa Pak? Waktu itu Bapak nggak percaya Pak, karena di antara penumpang itu ada seseorang yang bernama Habibie, mantan presiden. Aduh Pak, di setiap pelabuhan, di setiap negara kapal ini berlabuh Pak, itu yang datang menyongsong Pak Habibie itu luar biasa Pak. Pembesar-pembesar, menteri-menteri datang untuk menyambut dia. Padahal dia hanya ketawa-ketawa begini keluar begitu. Nah, saya bilang, iya mereka sangat menghargai Pak Habibie. Luar biasa. Lalu saya bilang, tapi di negara itulah Pak, kata saya nggak ngerti. Kenapa di negara gitu dia itu tidak begitu dihargai. Nah, kalau betul bahwa pemimpin itu ya Al-Quran mengatakan mencerminkan rakyatnya, ya ini barangkali rakyatnya belum bisa menerima orang sepintar Habibie untuk menjadi pemimpin kita. Jadi ya wallahu alam ya, saya hanya mengutip apa yang dikatakan orang itu, bahwa dia orang begitu, kemudian dijegal, dimakzulkan, kalau dikatakan dia impeachment diturunkan dan tidak diterima pertanggung jawab. Saya meliput waktu itu di MPR, saya meliput dan saya heran, tapi ya itu juga dalam hal ini kesalahan itu dibagi semualah di dalam MPR itu, bukan hanya sebatas satu atau dua saja, tapi begitulah. Mungkin itu mencerminkan bahwa kita itu belum bisa menerima seorang pemimpin sekaliber barangkali Habibie. Nggak tahu, wallahu alam. Perlu dibuktikan. Bisa jadi. Baik Bang Nuim. Karena begini, sebelumnya saya tutup. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Tunggu kehancuran, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.